Ya, selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Nah, kali ini aku akan coba untuk sharing dan berbagi pengalaman untuk teman-teman dan adik-adik serta anak-anakku yang mau atau belajar untuk membuat website ataupun blog ya dari hosting gratis berplatform WordPress. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat yang berikutnya. Yang harus kita lakukan, kita buka dulu ke Google ya. Setelah itu kita arahkan kursor untuk menuju ke sebelah kanan atas ya. Ini kursor yang sebelah kanan, kita klik, kita isi, kita lanjutkan ke langkah berikutnya ya. Nah, ini isi dengan password yang sudah kita simpan di komputer kita. Setelah itu kita buka ini ke WordPress, ke platformnya WordPress, ketik wordpress.com. Setelah itu kita masuk ke platformnya dia. Nah, di sini ada keterangan ya, wordpress.com create a free website or blog. Nah, karena kita ingin membuat website atau blog yang gratis, nah ini bisa kita gunakan. Nah, ini biasa ada penawaran dari pihak WordPress. Nah, yang kita gunakan ini adalah platformnya WordPress dan hostingnya WordPress ya. Jadi kita gratis memakai hosting buat buat membuat website WordPress atau blog di WordPress. Nah, setelah itu kita start, kita klik. Setelah kita klik ya, kalau lebih mudah karena kita menggunakan tadi sudah login posisinya di Google melalui email. Nah, ini bisa langsung kita klik ya. Nah, sudah klik, pilih akun, biarkan dia mutar. Nah, sudah masuk ya. Di sini kita langsung masuk langkah berikutnya. Tipe domain yang kita inginkan apa ya, umpama saya tulis Sigma Creator. Nah, di sini juga ada penawaran dari WordPress bila kita mau menggunakan domainnya yaitu sesuai dengan pilihan ya. Kita bisa langsung beli di sini ya. Ada beberapa pilihan untuk domain TLD atau domain top level domainnya ya. Yang dikatakan TLD adalah atau top level domain ya seperti .com, .net, .org. Nah, .org ini adalah untuk organisasi ya, atau kita memakai .blog dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mau, kita bisa beli di sini ya. Kita beli, nanti setelah itu bisa harganya pun macam-macam ya, sesuai dengan apa keperluan kita. Apakah kita ingin pakai .id ya, ini identitas yang dari Indonesia, atau .software. Begitu juga dengan keperluan yang lainnya ya. Nah, kalau kita mau free ya, kita mau free, di sini kita bisa pakai free. Kita pilih ini. Kalau memang kita mau bayar ya, kita pilih yang 7 ya.
sesuai dengan keperluan. Nah, karena kita ingin menggunakan membuat blog yang free atau website WordPress yang free, ya udah hostingnya free, website WordPressnya free, ya ini yang kita pilih. Ya kalau kita mau bayar, ya tinggal dipilih salah satu aja. Ya ini kita pilih mau yang mana, tapi kita pilih di sini adalah yang start with free site. Oke, biarkan dia login. Nah, setelah itu kita sudah dapat masuk ke dashboardnya, ya. Nah, ini di sebelah kiri kalau kita mau upgrade tinggal upgrade, tapi sekali lagi kita ingin mencoba untuk belajar ini dengan adik-adik ataupun teman-teman yang ingin belajar tentang WordPress, ya kita bisa pilih ini yang gratis dulu, ya. Kita klik WP Admin, lihat kita sudah berada di dashboardnya dalam WP Admin ini. Langkah berikutnya kita bisa memilih template WordPress buat website kita, ya, yaitu kita arahkan ke appearance, ya. Di sini ada themes, ya, kita klik. Nah, ini kita bisa pilih salah satu template yang kita bisa sesuaikan, dan kita bisa langsung aktifkan di sini, ya, untuk sebagai template dari WordPress kita. Ada bahasa Indonesia. Nah, ya, lalu kita klik ID bahasa Indonesia. Oke, setelah semua kita udah setting secara general, baru kita save. Nah, kalau sudah kita save, untuk melihat kita buka apa yang sudah terjadi di sini. Nah, nama sudah berubah, ya, sesuai dengan nama URL. Nah, seperti ini. Ini alamat home-nya, ya. Oke. Nah, untuk halaman post, kita misalnya ingin membuat halaman ini, ya, baru, new post. Nah, dia memperkenalkan H1-nya heading, ini sistem halaman blog. Nah, ini paragraf, ini bisa digunakan, nanti kita pilih, ya. Oke, nah, umpama di sini kita tulis ya. Nah, mari kita ke embed. Ini kita pakai YouTube, ya. Setelah itu kita seandainya kita bisa masuk ke halaman YouTube kita, ini seperti ini. Saya pinjam laman komunitas, nah, ini kita masuk, kita lihat kita bisa lihat yang klasik aja. Buat contoh, ya, kita bisa ambil halaman. Nah, ini kita ambil, kita copy, kita pindahkan dari sini ke sini, ya. Nah,
yaitu kita klik edit. Lihat apa yang terjadi, sudah ada. Tuh, ya. Jadi mudah kan, ya kan? Terus bagaimana kita sekarang kembali? Ini kita tutup dulu, ya. Menyusun ini sudah, lainnya kita hapus di sini, trash, atau kita kalau mau cara cepat close. Nah, ini cari move trash, oke. Nah, apakah ini sudah terhapus? Belum, ini masih tersimpan di tempat sampah. Nah, ini kita bersihkan, baru delete permanen. Nah, kalau sudah, ya, kita kembali ke halaman berikutnya, ya, post lagi. Nah, sekarang gimana kita lihat halaman home, ya. Ini kan masih seperti ini, ya. Nanti ini bisa kita setting, ya, seperti apa, halaman begini. Ini bisa kita setting, ya. Terus udah deh. Jadi untuk adik-adik ataupun teman-teman untuk membuat sebuah web itu ataupun blog dari platform menggunakan WordPress itu sangat mudah, ya. Begini saja kita sudah jadi, kita tinggal ngisi, ya teman-teman. Saya rasa kita ini sudah selesai, ya, dasar-dasarnya kita mau dalam membuat website ataupun situs ataupun blog dari hosting gratis dengan platform WordPress, ya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman ataupun adik-adik untuk belajar memulai di dalam penerapan dunia digital, baik kita bercerita, baik kita berkreasi, ya. Jadi mudah, ya, tinggal kita memanage saja, ya. Gimana teman-teman, setelah tadi melihat langkah-langkah yang sederhana, ternyata untuk membuat sebuah media digital dalam bentuk website ataupun blog dengan hosting berplatform WordPress yang gratis itu mudah, tidak sesulit apa yang kita bayangkan, ya. Asalkan kita mau, kita bisa mempelajari dan banyak mengulik tentang bagaimana mengoptimasikan sebuah website dan sebuah blog. Selamat mencoba buat teman-teman, adik-adik dan anak-anakku semuanya. Semoga kalian menjadi generasi yang handal, yang positif, bisa mengembangkan digital di era digital yang lebih maju dan terus berkembang. Semoga kita semua tidak tertinggal dalam setiap langkah kecepatan demi kecepatan yang ada di dunia digital ini. Perkembangannya sungguh luar biasa. Oke, thank you dan salam kreativitas dari Indra Kusuma Sejati.